Jahe gajah adalah varietas jahe yang memiliki rimpang, berukuran besar, gemuk, dan berwarna putih kekuningan. Dijuluki demikian karena ukurannya yang besar. Jahe ini memiliki rasa yang tidak terlalu pedas dan aroma yang tidak terlalu tajam dibandingkan jenis jahe lain seperti jahe merah atau emprit. Jahe gajah banyak dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, minuman, serta untuk keperluan pengobatan dan kesehatan karena kandungan antioksidan dan sifat antiinflamasinya. Dalam usaha tani jahe gajah, setiap langkah punya peran penting untuk menghasilkan rimpang berkualitas. Ada 6 tahap utama yang harus diperhatikan. Tahap pertama adalah pemilihan bibit. Bibit yang baik berasal dari rimpang jahe sehat berumur sekitar 10-12 bulan. Pilih rimpang dengan 2 hingga 5 mata tunas, tidak cacat, dan bebas penyakit. Tahap kedua yaitu penyemaian bibit. Bibit disusun di atas media sekam padi, lalu disemprot fungisida agar terhindar dari jamur. Setelah itu dijemur kembali dan dibiarkan hingga siap ditanam. Langkah ini penting supaya pertumbuhan tunas lebih cepat dan seragam. Selanjutnya, persiapan lahan. Jahe gajah tumbuh baik di tanah gembur, subur, dan kaya bahan organik. Lahan dibentuk menjadi bedengan setinggi 20 hingga 30 cm. Tahap keempat adalah penanaman. Waktu terbaik menanam adalah di awal musim hujan, sekitar bulan September sampai Oktober, supaya tanaman mendapat cukup air. Tahap berikutnya yaitu pemeliharaan tanaman. Petani perlu rutin melakukan penyiangan gulma, dan pembubunan agar rimpang tumbuh besar. Pemupukan secara organik juga dilakukan secara berkala. Tahap terakhir adalah panen. Jahe gajah biasanya siap dipanen setelah berumur 10 hingga 12 bulan, ketika daun mulai menguning dan mengering. Rimpang digali perlahan agar tidak rusak, lalu dibersihkan dan disortir sesuai ukuran. Dengan mengikuti ke-6 langkah budidaya ini secara tepat, usaha tani jahe gajah dapat memberikan hasil melimpah dan berpotensi mendukung pengembangan agroindustri berbasis rempah di Indonesia. Setelah memahami bagaimana jahe gajah dibudidayakan dari tahap ke tahap, kini muncul pertanyaan penting. Bagaimana kondisi jahe di Indonesia saat ini? Di balik aroma dan manfaatnya yang khas, komoditas jahe justru tengah menghadapi tantangan besar di tingkat nasional. Berdasarkan data BPS, produksi jahe pada tahun 2024 tercatat sekitar 190,26 ribu ton, turun 4,33% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 198,87 ribu ton. Tren penurunan ini terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir dan mulai berdampak pada petani serta industri pengolahan di dalam negeri. Cuaca ekstrim dan kekeringan panjang membuat banyak tanaman gagal tumbuh optimal. Sementara, serangan penyakit seperti layu bakteri dan nematoda semakin sulit dikendalikan. Sentra-sentra utama seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengalami penurunan hasil yang cukup signifikan, hingga volume ekspor jahe Indonesia pun ikut merosot. Di sisi lain, permintaan jahe terus meningkat. Sejak pandemi, konsumsi jahe untuk kesehatan dan industri minuman herbal melonjak tajam. Selama periode Maret 2020 hingga Februari 2021, kebutuhan nasional mencapai lebih dari 16.000 ton per bulan atau sekitar 192.000 ton per tahun. Namun, produksi lokal yang menurun membuat Indonesia semakin bergantung pada impor, terutama dari Vietnam, Bangladesh, dan India. Ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan ini menyebabkan fluktuasi harga di pasar domestik. Saat panen raya, harga bisa jatuh karena pasokan berlimpah, tetapi ketika produksi menurun atau impor tersendat, harga melonjak tinggi. Kondisi ini membuat petani kesulitan memprediksi keuntungan, sementara industri pengolahan harus menanggung biaya bahan baku yang tidak stabil. Fenomena ini menjadi sinyal penting bagi sektor pertanian Indonesia. Penurunan produksi, peningkatan impor, dan ketidakstabilan harga menunjukkan bahwa rantai pasok jahe nasional masih rapuh. Diperlukan langkah nyata untuk memperbaikinya, mulai dari penggunaan bibit unggul yang tahan penyakit dan kekeringan, peningkatan teknologi budidaya, hingga penguatan hilirisasi produk agar nilai tambah jahe Indonesia dapat terus tumbuh. Jahe berasal dari Asia Tenggara dan menyebar mengikuti migrasi suku bangsa Austronesia sekitar abad ke-4 sebelum Masehi bersama tanaman seperti lengkuas dan lempuyang. Bangsa Austronesia menggunakan jahe sebagai bumbu dan penghangat tubuh dalam ritual kelahiran Benkidu serta dalam praktik sihir. Mereka membawa jahe dalam pelayaran dan menanamnya di berbagai pulau sehingga tanaman ini menyebar ke seluruh Indonesia, Filipina hingga ke Jazirah Arab. Dari sana, jahe diperdagangkan ke Romawi dan Yunani sebagai bahan obat.
Salah satu UMKM yang kami ambil sebagai contoh pemanfaatan komoditas jahe yaitu Kedai Hayati Rempah, di mana Bang Jul, pemilik Kedai Hayati Rempah, memulai usahanya karena merasakan manfaat jahe bagi kesehatan dan ingin menjadikannya peluang bisnis. Ia menggunakan jahe gajah karena rasanya lebih lembut dan tahan lama. Proses pengeringannya dilakukan dengan memotong kecil lalu dijemur 2 hingga 5 hari agar awet dan bisa diseduh sendiri di rumah. Minuman rempah jadi produk andalan di kedainya. Dengan pengunjung sekitar 20-30 orang per hari, menurutnya minat masyarakat terhadap jahe cukup tinggi, tapi masih terkendala lokasi dan kebiasaan orang yang ingin serba praktis. Bang Jul melihat peluang besar untuk pengolahan jahe ke depan seperti sirup, bumbu instan, atau minuman siap saji. Meski tantangan utama UMKM masih pada modal dan perizinan. Kedepannya, ia berencana mengembangkan cabang baru Kedai Hayati di lokasi yang lebih strategis serta memperluas inovasi produk berbasis jahe agar lebih dikenal luas. Jadi, masa depan jahe gajah bergantung pada kemampuan menggabungkan usahatan yang kuat, penguatan daya saing, serta inovasi agroindustri yang mampu menjawab tantangan dan memaksimalkan peluang pasar.